Terima kasih kesempatan kembali bisa sharing pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang overthinking. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini kita mau belajar tentang overthinking. Nah, apa yang dimaksud dengan overthinking? Overthinking adalah kondisi secara negatif di mana kita terlalu memikirkan atau menganalis atau bahkan mencemaskan sesuatu hal lebih daripada yang seharusnya. Ya. Jadi overthinking adalah kondisi secara negatif ya, di mana kita terlalu memikirkan atau menganalisis, mencemaskan sesuatu hal lebih daripada yang seharusnya. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan sesuatu, menganalisis, mencemaskan, tetapi kalau kita memikirkannya secara over, itu akan menjadi sesuatu hal yang mengganggu kita, yang tidak menjadi sesuatu hal kondisi yang baik buat kehidupan kita. Nah, sebenarnya next, I think then I do, bukan I think, overthink, then I do. Ya, kita sering sekali itu memikirkan sesuatu itu, misalkan kalau gambar yang saya berikan di slide dari A ke B, udah dari ada beberapa titik yang ada kita jalur kita lalui. Tetapi kalau orang overthinking itu memikirkannya, waduh, ngejelimet, muter-muter, sampai akhirnya kusut ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tahu bahwa dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, kita memiliki hal-hal yang perlu kita pikirkan secara lebih dalam. Mungkin ada hal-hal yang harus kita punya konsentrasi yang lebih besar untuk itu. Tetapi, dan itu mungkin berbeda-beda dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keluarga, dalam setiap pribadi. Tetapi, saya rindu kita jangan sampai memikirkan itu lebih dan membuat kita menjadi kondisinya jadi lebih negatif, lebih ruwet, dan akhirnya kita tidak mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Nah, ada dampak dari overthinking secara negatif. Secara fisiologis jadi insomnia, sulit tidur, dan sulit fokus. Orang yang insomnia itu rata-rata orang-orang yang terlalu memikirkan hal-hal yang harusnya tidak sebegitu besar porsi yang harus dipikirkan. Hilangnya selera makan, atau sebaliknya menjadi lebih banyak makan. Ya. Jadi orang-orang yang overthinking itu dia sulit makan, kehilangan selera makan, atau orang-orang yang lebih banyak makan akhirnya. Ya, jadi orang stres itu atau orang-orang yang punya banyak beban pikiran pasti dua dampak ini. Yang ketiga, gangguan pencernaan. Ya, saya itu kalau termasuk orang yang kalau lagi ada banyak beban pikiran tuh terganggu ke beban pencernaan, tekanan darah, ya, sistem imunitas, detak jantung. Nah, ini yang saya lihat secara fisiologis yang saya dapat. Nah, bahkan secara psikologis, kecemasan berlebihan, baru sensitivitas emosi berlebih, jadi sensi orangnya. Kalau anak muda bilang baperan, ya. Jadi orang yang overthinking itu lebih sensi, dia lebih baper, tidak percaya pada sistem atau orang lain. Ini nggak mungkin bisa nih, nggak bisa jalan nih, atau dia nggak mungkin bisa. Baru perubahan perilaku sehari-hari, dan lebih buruk lagi kinerja kita menjadi menurun. Nah, jadi waktu saya melihat ini bahwa tidak ada hal yang baik dari overthinking. Maka dari itu kita harus atasi. Nah, bagaimana kita mengatasi overthinking? Pagi hari ini kita mau belajar dua hal saja secara cepat. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengatasi overthinking? Karena begini Bapak Ibu, tidak ada hal yang positif yang saya lihat dari overthinking. Tadi secara psikis, secara psikologi, secara fisiologi, itu memberikan dampak negatif buat kehidupan kita. Dan itu tidak memberikan hal yang lebih baik untuk hal-hal yang harus kita pikirkan menjadi solusi, malah menjadi ruwet. Nah, maka dari itu kita akan belajar hari ini bagaimana kita bisa mengatasi overthinking. Yang pertama adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini mulai doa pagi.
Dalam keadaan situasi hari-hari ini, kita mendengar Inggris masuk dalam resesi beberapa waktu yang lalu, Rusia, dan kita mulai mungkin secara pribadi khawatir, mulai memikirkan ke depan, baik usaha kita, baik keluarga, masa depan keluarga, anak-anak kita, usaha yang baru dirintis, bagaimana dengan pekerjaan kita. Kita tahu beberapa perusahaan-perusahaan startup sudah mulai mem-PHK, ya ada ancaman-ancaman PHK, ratusan ribuan orang. Belum lagi kita mendengar beberapa waktu kemarin gempa yang terjadi di Cianjur, ada ancaman-ancaman bencana alam yang membuat kita mungkin mulai khawatir, mulai worry, mulai memikirkan bagaimana ini akan terjadi ke depan. Hal yang pertama yang bisa kita atasi, bagaimana kita bisa mengatasi overthinking adalah kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan ini berbicara begini. Kita percaya bahwa ada pribadi yang mengerti, mempersiapkan, mengatur segala sesuatunya dengan sempurna. Ya. Kenapa saya bilang sempurna? Kalau kita percaya ada celah kesalahan yang Tuhan rancangkan, itu akan memberikan dampak psikologis kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya berbicara tentang bahwa Tuhan merencanakan, mengetahui hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Rancangan itu apa? Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari yang penuh dengan harapan. Jadi kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan dengan sempurna. Nah, ini menjadi penting untuk kita bisa memiliki nilai itu. Memahami bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik. Nah, percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu seperti anak kecil yang percaya kepada orang tuanya. Dalam Matius 18 ayat 13 dikatakan begini. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Arti yang dimaksud adalah menjadi seperti anak kecil ini, seperti ini. Anak kecil itu dia percaya sepenuhnya. Dia nggak pernah memiliki kekhawatiran sedikit pun. Ya. Kebayang itu, saya pernah pakai ilustrasi ini ya, bahwa anak saya itu ngobrol dengan anak-anak seusianya. Anak saya paling kecil itu kan, paling gede namanya Manuela, umur 4 tahun. Dia ketemu anak tetangga di depan, dan dia ngomong kepada anak tetangga di pagi hari, aduh nggak tahu nih, hari ini bapak saya bisa kasih makan saya nggak ya? Nggak pernah kita mendengar anak kecil ngobrol tentang itu. Kenapa? Karena dia tahu di jam dia makan, dia pasti makan. Waktu dia haus, dia pasti minum. Karena dia percaya sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu, ada gambar ilustrasi yang saya tampilkan. Ini anak saya nomor 2, namanya Matthew, dan dia pada saat foto ini umur 1 tahun. Dan saya post di media sosial saya. Waktu saya post, orang tua saya telepon dari Medan. Dia bilang, hal ini jangan sering-sering dilakukan ya. Orang tua saya marah, kamu jangan melakukan hal-hal yang berbahaya. Saya tahu kekhawatiran orang tua saya tahu kekhawatiran orang-orang yang melihat foto yang waktu saya post di media sosial. Karena ini cukup berbahaya. Tetapi yang menarik adalah yang berhubungan dengan percaya seperti anak kecil yang saya ingin sampaikan adalah, anak saya itu, ini bukan kali pertama saya lakukan. Dan setelah saya lakukan ini, dia tertawa, terbahak-bahak, dan dia bilang lagi, pi lagi. Dia pengen lagi dilakukan lagi. Dia percaya senang sekali dan dipercaya kepada bapaknya bahwa tidak mungkin melepaskan dia. Akan berusaha menangkap, berusaha akan menjaga dia dan tidak akan jatuh. Mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi itu dia lagi sedang tertawa. Ini kali yang keberapanya di momen itu. Dan itu terjadi berkali-kali di momen itu. Ini masa-masa pandemi baru kita bisa ke mall ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang mau saya bagikan adalah
Tuhan mau ajar kita percaya seperti anak kecil kepada orang tuanya. Percaya sungguh bahwa orang tuanya tidak akan melalaikan tanggung jawabnya. Percaya sungguh sepenuhnya bahwa dia tidak akan membiarkan anaknya jatuh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Seberapa besar kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat kita jatuh. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan selalu Bapa kita di sorga. Dia tahu rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai informasi, anak saya nomor 1 juga, Manuela, saya melakukan hal yang sama. Bahkan sampai sekarang sudah umur 4 tahun lebih, udah cukup berat. Jadi sekarang saya tidak melakukannya karena tidak begitu kuat lagi, karena Manuela udah cukup lebih besar. Dan kalau hal ini dilakukan, adiknya pasti nunggu giliran untuk diangkat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari sini saya dapat pelajaran bahwa nilai bagaimana kita percaya seperti anak kecil kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tahu ke depan data, informasi itu menolong kita mengetahui, mempersiapkan diri untuk hal-hal yang terjadi ke depan. Keadaan cuaca, keadaan situasi ke depan, kemacetan, informasi-informasi itu menolong kita untuk mempersiapkan diri. Bukan meragukan Tuhan sepenuhnya memiliki rencana yang indah, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, untuk kita mengatasi overthinking, hal yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tidak tahu kekhawatiran apa yang kita hadapi hari-hari ini. Kekhawatiran apa yang akan kita hadapi ke depan. Tapi Dia tidak pernah merencanakan hal yang jahat dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, yang terakhir, percaya akan penyertaan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 25-27 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Yang kedua, setelah kita percaya rancangan Tuhan sepenuhnya terbaik dalam kehidupan kita, yang kedua, kita harus percaya Dia menyertai kita. Jangan khawatir akan hidup kita. Sandang, papan, pangan, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Menarik sekali. Yesus ingin bandingkan tentang kehidupan kita dengan burung-burung ada di langit. Yang umurnya tidak begitu panjang, saudara. Tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak mengumpulkan bekal, tidak punya investasi, tidak punya tabungan, tidak punya... tetapi diberi makan oleh Bapamu di surga. Bapak Ibu, saya rindu kita benar-benar baca ini dengan sangat-sangat sederhana dan renungkan bagaimana Tuhan ingin memberikan pesan buat kita. Don't worry, I'm here. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah paling terbaik dari segala. Ayo Bapak Ibu, saya tahu banyak kekhawatiran kita. Saya juga memiliki kekhawatiran. Kekhawatiran masa depan, kekhawatiran anak-anak, kekhawatiran pelayanan ke depan bagaimana. Tapi percayalah, Bapa kita di sorga menyertai kita. Siapa di antara kita, karena kekhawatiran kita dapat menambahkan sehasta saja. Kekhawatiran tidak menambahkan apapun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan menyertai kita. Mungkin klik ada, ini permainan ya. Ini permainan itu dari Jepang sebenarnya. Di Indonesia pernah dibuat. Itu
tembok yang terbuat dari styrofoam itu jalan, dan di belakang mereka itu ada kolam. Nah, kalau di Jepang kan kondisi itu kondisi yang sangat dingin. Jadi waktu mereka tidak bisa mengikuti bentuk bulatan yang bolong di tembok itu yang akan berjalan menghadap mereka, mengejar mereka, mereka jatuh ke kolam. Kalau di konteks orang Jepang itu kolamnya dingin sekali. Nah, pertama-pertama itu sebenarnya gambarnya itu lebih mudah, ya. Mereka bisa lewatin. Tetapi semakin itu tembok itu berjalan lebih cepat, nggak nyampe berapa detik doang, akan jalan terus berkali-kali sampai orang-orang itu jatuh. Mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya ulang lagi, mungkin kehidupan kita sebagai orang percaya, kita akan menghadapi tembok-tembok yang kayak cepat sekali menghadap kita, akan membuat kita hampir jatuh, bahkan mungkin jatuh. Tetapi percayalah, Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Yang slide terakhir, percaya akan penyertaan Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Saya percaya, kita nggak bisa tahu. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memperlengkapi dan memampukan kita untuk melewatinya. Alkitab mencatat ada 7.487 janji Allah kepada manusia. Tidak akan ada hal yang terlewat dari perhatianmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, rema yang saya dapat dalam pembacaan Alkitab di GB Kedoya dalam minggu-minggu lalu adalah tentang Tuhan itu Tuhan yang detail. Tidak ada hal sedikit pun yang terlewat dari pandangannya. Jadi jangan khawatir. Jangan overthinking. Dia tahu, dia peduli, dia mengerti. Dan lebih penting, dia pegang kontrol. Jangan overthinking. Mari percaya akan penyertaan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita secara pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha kita, pelayanan kita yang Tuhan percayakan. Mari sungguh-sungguh miliki hati yang sungguh percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.